memberita kau keselamatan dari Ananda. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Lihatlah terbuka pintu dunia, laskar Kristus hai bangkit masuklah. Satukanlah tenagamu semua, dan Injil Kristus pun masyurkanlah. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Kau tak perlu binasa karena dosa, Allah telah memberikan anaknya. Orang benar tiadakan binasa, maka masyurkanlah terus Injilnya. Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam, shalom, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam acara renungan malam pada hari ini, kita akan bersama-sama secara singkat melihat kehidupan dari seorang tokoh dalam sejarah gereja yang bernama John Wesley. Namun sebelum memulainya, mari kita akan bersama-sama membaca terlebih dahulu Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Matius 28 ayatnya yang ke-18 hingga 20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, John Wesley lahir pada hari Minggu 17 Juni 1703 di Edward, Lincolnshire, Inggris sebagai anak ke-15 dari 19 bersaudara. Ia dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Ayahnya yaitu Samuel adalah seorang pendeta gereja Anglikan, sedangkan ibunya yaitu Susana adalah seorang guru yang juga mengadakan pelatihan agama yang ketat di rumah untuk anak-anaknya. John Wesley dan saudara-saudara sekandungnya diajar untuk berbahasa Yunani dan Latin. Mereka juga diwajibkan untuk menghafal potongan-potongan ayat Perjanjian Baru, bahkan juga belajar bahasa Yunani dan Ibrani untuk membaca Alkitab dalam bahasa aslinya. Saudara sekalian, John Wesley pernah mengalami mujizat pada tahun-tahun awal kehidupannya. Pada tanggal 9 Februari 1709, saat ia berusia 6 tahun, sekitar pukul 11 malam, atap rumah pastori pendeta Samuel terbakar. Teriakan-teriakan dari orang-orang di jalanan bahwa ada api kebakaran membangunkan keluarga Wesley itu. Semua anggota keluarga Wesley berhasil keluar dari rumah, kecuali John yang tertinggal di lantai atas. Oleh sebab John Wesley terjebak dengan situasi tangga sudah menyala terbakar dan atap rumah yang hampir roboh.
Nah, saudara sekalian, dalam kondisi demikian, Wesley berhasil diangkat keluar dari suatu jendela oleh seorang umat paroki yang berdiri di atas bahu orang lain. Nah, saudara sekalian, ibunya menganggap peristiwa ini sebagai pertanda dari Tuhan, bahwa ada tujuan penting dari Tuhan untuk hidup John Wesley. Di kemudian hari, John Wesley mengatakan bahwa dia adalah puntung yang telah ditarik dari api, dengan mengutip Zakaria 3 ayatnya yang kedua, untuk menggambarkan kejadian tersebut. Saudara sekalian, pada tahun 1714, saat berusia 11 tahun, John Wesley bersekolah di Charterhouse School, London, Inggris, tempat ia untuk sementara waktu menjalani kehidupan religius sungguh-sungguh yang telah biasa ia jalani di rumah. Pada bulan Juni 1720, John Wesley studi di Universitas Christ Church, Oxford. Ketika dia kembali lagi untuk mengajar di sana pada tahun 1729, dia diundang untuk bergabung sebagai direktur rohani dari klub suci yang dimulai oleh saudaranya, yaitu Charles Wesley. Disebut demikian karena para anggota klub itu bersumpah untuk menjalani kehidupan yang suci dengan jalan mempelajari Alkitab dan berdoa setiap hari, dan juga mengadakan komuni serta melakukan pelawatan ke penjara secara teratur. Mereka diberi nama atau label metodis karena adanya metode tertentu yang menjadi ciri khas mereka di dalam menjalani kehidupan yang suci, yaitu disiplin-disiplin rohani yang mereka lakukan. Nah, saudara sekalian, terlepas dari disiplin-disiplin rohani ini, dan walaupun telah menjadi seorang pendeta yang ditahbiskan sekalipun, John Wesley tampaknya masih bergumul terus di dalam soal keyakinan imannya tentang keselamatan jiwanya. Saudara sekalian, pada bulan Januari 1735, ketika John Wesley masih berusia 32 tahun, dia berlayar dari Inggris melintasi lautan Atlantik, di mana sebagai pengerja gereja Anglikan, dia akan menjadi pendeta bagi koloni orang Inggris di Savannah, Georgia, Amerika. Juga melakukan pelayanan misi bagi orang-orang Indian yang ada di sana. Nah, saudara sekalian, tiba-tiba ada badai besar di laut, dan John Wesley ini dicekam ketakutan. Yang mengejutkan hatinya adalah orang-orang Moravia Jerman di atas kapal yang sama yang ditumpanginya itu tidak dicekam ketakutan sama sekali. Mereka tenang dan bahkan menyanyikan lagu-lagu pujian pada Tuhan. Mereka mengatakan, kami tidak takut pada diri sendiri maupun anak-anak kami, kata mereka, saudara sekalian. Dan John Wesley tidak tahan untuk melihat keadaan dirinya sendiri diperhadapkan dengan iman yang demikian dari orang-orang Moravia Jerman itu. Seiring waktu dan dalam banyak hal, John Wesley harus menyelidiki hatinya dan merenungkan hidupnya. Saudara sekalian, singkat cerita, beberapa bulan setelah kembali dari Savannah, Georgia, Amerika ke London, Inggris, pada hari Rabu 24 Mei 1738, sebuah peristiwa penting terjadi dalam kehidupan Wesley, dan ia tuliskan di dalam jurnal pribadinya demikian. Di malam hari saya pergi dengan sangat enggan ke sebuah perkumpulan di Aldersgate Street, di mana seseorang membaca kata pengantar dari Luther bagi surat Paulus kepada jemaat di Roma. Sekitar jam 9 kurang seperempat malam itu, saat orang itu menggambarkan perubahan yang Tuhan lakukan dalam hati melalui iman pada Kristus. Secara aneh, saya merasakan kehangatan di dalam hati saya. Saya merasa bahwa saya benar-benar percaya kepada Kristus, percaya hanya kepada Kristus saja untuk memperoleh keselamatan, dan percaya akan jaminan yang diberikan kepada saya, bahwa Kristus telah menanggung dosa-dosa saya, bahkan dosa-dosa kepunyaan saya, dan menyelamatkan saya dari hukum dosa dan maut. Saudara sekalian, oleh pemeliharaan Tuhan, George Whitefield, seorang teman klub suci Oxford, berkhotbah di Bristol sekitar waktu itu. Orang-orang miskin, para pekerja, terutama para penambang batu bara, datang kepada Kristus secara berbondong-bondong, saudara sekalian. Whitefield membutuhkan bantuan John Wesley untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pada mulanya Wesley tidak yakin tentang praktik Whitefield berkhotbah di tempat terbuka. Tetapi akhirnya pada tahun 1739, John Wesley memutuskan untuk membantu George Whitefield.
Saudara sekalian, John Wesley segera menjadi pemimpin baru dari gerakan yang berkembang ini. Pada awalnya, para pengikutnya bertemu di perkumpulan rumah pribadi. Ketika perhimpunan ini bertumbuh jumlahnya, John Wesley memulai kelas-kelas yang terdiri dari 11 orang anggota, ditambah 1 orang pemimpin, dan mereka bertemu setiap minggu. Pada tahun 1742, perhimpunan ini juga memulai sekolah untuk anak-anak miskin, memulai panti asuhan, dan juga klinik. Dimanapun mereka bisa dan apapun yang mereka bisa lakukan, mereka berusaha untuk berbuat baik. Orang-orang luar menggertak mereka dan menghina mereka. Bahkan John Wesley pernah menerima ancaman atas nyawanya. Meskipun demikian, John Wesley berkhotbah tanpa henti dengan keyakinan bahwa dunia adalah paroki saya. Kehidupan dan pencapaiannya benar-benar luar biasa. John Wesley melakukan perjalanan yang jauh dan luas, lebih dari 4.000 mil atau lebih dari 6.437 km setiap tahun, atau lebih dari 250.000 mil atau 402.336 km selama hidupnya, dan sebagian besar perjalanannya adalah dengan menunggang kuda. Dia tidak pernah menjauhkan diri dari tindakan berkhotbah di tempat di mana orang-orang bisa berkumpul, dan bahkan pernah menggunakan batu nisan ayahnya sebagai mimbar. Secara total dikatakan bahwa John Wesley telah menyampaikan lebih dari 40.000 khotbah dan lebih dari 100.000 pengakuan iman semasa hidupnya. Saudara sekalian, saat jelang akhir hidup John Wesley, teman-temannya berkumpul di sekelilingnya. John Wesley menggenggam tangan mereka dan berulang kali berkata, "Selamat tinggal, selamat tinggal." Pada akhirnya John Wesley berkata, "The best of all is God is with us." Yang terbaik dari semuanya adalah Allah beserta kita. Kemudian John Wesley mengangkat kedua tangannya dan mengulangi lagi kata-katanya itu dengan suara lemah. Yang terbaik dari semuanya adalah Allah beserta kita. Dan dengan perkataannya itu, John Wesley wafat pada hari Rabu 2 Maret 1791 dalam usia 87 tahun. Saudara sekalian, sungguh luar biasa pernyataan dari pendeta John Wesley tadi. Walaupun pendeta John Wesley di dalam kehidupannya berusaha terus untuk melaksanakan amanat agung Tuhan, sebagaimana yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Tetapi yang ia banggakan di dalam hidupnya bukanlah prestasi atau pencapaiannya di dalam kehidupannya atau di dalam melaksanakan amanat agung itu. Tetapi yang ia banggakan adalah penyertaan Tuhan. Yang terbaik dari semuanya adalah Tuhan beserta kita. Saudara sekalian, kiranya setiap kita bukan hanya berusaha terus dalam kehidupan ini melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, tetapi kita juga tidak lupa bahwa yang kita banggakan dalam kehidupan ini adalah Tuhan beserta kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan untuk setiap orang Kristen, termasuk setiap kami, agar setiap kami Tuhan orang Kristen sungguh-sungguh bertumbuh di dalam iman, pengenalan kami akan Tuhan, dan juga dalam kehidupan yang kudus, serta melaksanakan amanat agung yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami, sambil senantiasa percaya akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kiranya Tuhan terjadi kebangunan rohani di mana-mana tempat, bukan hanya di Indonesia ini, tapi juga di seluruh dunia, untuk setiap orang mencari Tuhan, kembali mengasihi dan menaati Tuhan, apapun resiko maupun konsekuensinya. Dan kami juga doakan Tuhan secara khusus untuk setiap hamba Tuhan di mana-mana tempat, khususnya mereka yang melayani pemberitaan firman Tuhan, agar kiranya juga diberikan senantiasa hikmat dan kuasa dalam menyampaikan berita firman Tuhan, agar bukan hanya setiap pendengarnya mengerti apa yang disampaikan, tetapi juga mengalami satu perubahan, menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan mereka demi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga doakan Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja Tuhan maupun setiap orang Kristen, agar kiranya setiap pelayanan yang dilakukan itu berdampak positif atau juga menjadi berkat tersendiri bagi orang-orang yang dilayani atau mendapatkan pelayanan tersebut. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk orang-orang yang berada di garis depan
menangani para pasien COVID-19, agar kiranya mereka juga diberikan perlindungan kesehatan oleh Tuhan, baik mereka masing-masing maupun juga keluarga mereka. Berdoa juga Tuhan khususnya untuk setiap orang yang sudah pergi pulang bekerja setiap hari di masa pandemi ini. Tuhan juga akan senantiasa memberikan perlindungan kesehatan bagi mereka. Untuk setiap saudara-saudara kami, orang-orang yang mengalami pergumulan di dalam hal keuangan, di dalam hal pekerjaan, dan masih banyak hal yang lain, kiranya Tuhan juga memberikan pertolongan. Tuhan membuka jalan bagi mereka, Tuhan memulihkan kehidupan mereka. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk pemerintah dalam segala kebijakan yang ada dalam memimpin kehidupan bernegara, maupun juga menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami Indonesia. Kiranya juga senantiasa diberikan tuntunan hikmat Tuhan, agar dapat memikirkan, mempertimbangkan, memutuskan, dan melakukan apa yang terbaik bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan doa kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua. Dalam dunia yang gelap karena dosa, banyak jiwa terancam kuasa maut. Siapa yang mau menyampaikan berita hak keselamatan dari anak Adam? Kuasa telah diberi padaku, kuasa telah diberi padaku. Masyurkanlah Injil ke seluruh dunia, selalu ku besertamu. Lihatlah, terbuka pintu dunia, laskar Kristus hai bangkit masuklah. Satukanlah tenagamu semua.